Hai, kembali lagi di iTalk, Ipsos Indonesia Podcast, ngulik sisi lain tren konsumsi dan pasar. Bersama saya Yanti Suryati, Marketing Communication Ipsos Indonesia, dan inilah iTalk. Pada podcast episode kali ini telah hadir bersama saya di sini Bapak Andi Sukma selaku Group Service Line Leader, Customer Experience, Channel Performance, dan Observer Ipsos Indonesia. Halo, selamat sore Pak Andi. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Oke Pak, kita episode kali ini di iTalk ini kita akan berdiskusi nih Pak. Aku akan sedikit tanya-tanya mengenai bagaimana marketers gitu ya, pemasar mendapatkan data yang valid untuk lebih memahami, engage dengan target marketnya mereka, gitu Pak. Seru. Kita kan tahu ya gitu bahwa dunia ini berubahnya cepat gitu ya. Tren konsumsi, perilaku konsumen juga berubahnya cepat gitu ya. Banyak tren-tren lifestyle yang mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen itu sendiri Pak gitu. Pemasar kan perlu kayak memahami gitu sebenarnya konsumen target marketnya kita ini apa gitu kan. Jadi si industri ini memahami gitu, istilahnya mendengar gitu maunya konsumen apa dan mengantisipasi gitu ya Pak untuk kedepannya tuh kira-kira trennya ke arah mana nih, tren konsumsinya gitu ya Pak. Nah berarti kan mereka itu membutuhkan data insight ya Pak. Berbicara tentang data berarti kan perlu adanya survei gitu ya Pak ya, secara nggak langsung. Nah, dari Ipsos sendiri Pak, untuk sebagai salah satu leading market research agency di Indonesia bahkan terkemuka di dunia gitu ya, apakah bagaimana melihat digitalisasi dalam dunia research itu Pak? Oke. Jadi kalau kita bicara lagi soal data sekarang ya, kalau soal data memang teman-teman di industri itu mereka sangat penting buat mereka untuk mengetahui tren, mengetahui tren bahkan bisa memprediksi tren, itu sangat penting. Nah, berbagai macam cara bisa dilakukan dalam memprediksi tren. Kita beberapa kali berdiskusi sama teman-teman, bahkan kita punya beberapa project dengan teman-teman di industri untuk membuat program kita bilang memprediksi sebuah tren atau kita bilang consumer trend, gitu ya. Nah, yang biasa kita lakukan, survei-survei yang biasa kita lakukan pun beragam. Informasi itu bisa didapat macam-macam dari berbagai macam aspek. Satu, bisa menggunakan data-data primer gitu ya, survei yang sekarang saya coba jelaskan, atau menggunakan data-data yang sudah ada, data-data sekunder. Nah, sekarang let's talking about data primer dulu ya. Nah, kalau kita bicara tentang data primer atau data-data survei yang kita lakukan, saya melihat bahwa sekarang pun terjadi perubahan yang cukup signifikan dari sisi how we collecting the informations. Ya. Jadi kalau dulu, saya bicara dulu nih ya, sebelum era digitalisasi, survei-survei yang kita lakukan itu cukup challenging karena apa? Karena semuanya masih menggunakan metode tradisional kan, terus harus datang ke rumah responden, door knocking, menggunakan pen and paper. Bergeser terus ke sini, evolusi di marketingnya terjadi, juga di teknologi terjadi. Akhirnya kebutuhan pun meningkat, ya. Artinya kebutuhan itu maksudnya ekspektasinya mereka meningkat. Ekspektasi dari konsumen tadi, yang tadi kita bahas media sosial. Karena ekspektasi dari masyarakat atau konsumen itu meningkat, para pelaku industri juga diminta harus lebih, kita bilangnya gercep lah. Ya, harus gercep kan, harus cepat tanggap. Nah, supaya mereka cepat tanggap, itu mereka membutuhkan informasi-informasi yang nggak cuma reliable dan valid ya, tapi seberapa cepat informasi itu terdeliver ke mereka. Ya. Nah, cepat tidaknya suatu informasi terdeliver ke mereka itu tergantung dari konsep atau framework riset yang akan mau kita lakukan dari sisi metodologi, dari sisi pengambilan data. Di Ipsos sendiri, kita memang masih percaya bahwa saat ini survei-survei primary atau survei-survei yang sifatnya langsung dan tatap muka itu masih menjadi dominan saat ini ya. Nah, salah satunya kendalanya adalah dari sisi infrastruktur teknologi di sisi internet ya, internet penetration kita belum begitu ini ya.
Tapi kita juga mengakui bahwa ada kebutuhan dari teman-teman di klien atau di industri yang tadi, saya butuh data cepat, saya butuh datanya tetapi tetap reliable sama akurat. Nah, akhirnya apa? Teknologi lagi yang main di sini kan, teknologi lagi yang berperan. Ipsos juga sama, kita punya teknologi, kita punya platform, akhirnya kita creating our platform yang mencoba untuk addressing all those business issue. Gimana cara kita bantu teman-teman di klien supaya delivering data cepat. Kalau mau bikin survei, cepet deh gitu ya. Okay. Tapi tetap tidak sacrificing quality. Nah, kita juga punya gitu loh. Jadi balik lagi kalau dari sisi metodologi sendiri sudah berkembang sekarang. Ipsos sudah punya tidak hanya melakukan survei-survei yang sifatnya konvensional, tapi juga kita punya sekarang online survei. Oke. Kita punya online survei, kita punya komunitas, ya. Kita bilangnya komunitas yang orang-orang yang bersedia untuk bergabung dalam komunitas online survei Ipsos. Kemudian mereka mau memberikan opini terhadap apapun. Jadi orang ini akan kita utilisasi. Oke. Seperti itu. Nah itu platform atau apa Pak? Platform namanya apa gitu? Ya itu platform ya, itu platform. Okay. Jadi kita punya sebuah platform, itu grup besarnya namanya IDP, ya. Okay. Ipsos Digital Platform. Nah di Ipsos Digital Platform itu konsep yang kita tawarkan itu adalah konsep do it yourself, ya. Okay. Di do it yourself. Di dalamnya itu ada beberapa produk yang kita offer ke klien kita, yang kita coba tawarkan ya, sosialisasikan. Jadi mengusung tadi ya, mengusung tadi efisiensi, mengusung tadi masalah speed dan sebagainya, kecepatan. Jadi kita mencoba membuat sebuah platform yang saya bilang IDP yang menawarkan solution untuk riset-riset yang sifatnya mungkin fast turnaround, yang butuh cepat gitu ya. Nah, salah satu saya bisa sebutin aja ya, beberapa solusi yang kita tawarkan. Kita punya yang namanya Duel. Untuk Duel itu lebih kepada membandingkan beberapa image, pengen tahu sebenarnya. Kalau misalnya aku kasih logo ke Yanti, logo A, logo B, Yanti beli mana nih gitu. Terus aku bandingin lagi B sama D, gimana nih? Itu D sama ini gimana gitu. Itu Duel. Itu biasanya dipakai untuk preferensi untuk logo brand atau segala macam. Terus ada lagi yang namanya Creative Spark. Ya, biasanya untuk ngetes sebuah iklan gitu ya. Lalu ada lagi yang sekarang cukup populer, yang paling banyak dipakai sama teman-teman di industri, itu kita sebutnya Fast Fact. Gitu. Oke Pak. Berarti Ipsos punya Ipsos Digital gitu ya Pak ya. Nah Ipsos Digital itu kan tadi Pak An bilang do it by yourself gitu ya. Yes. Nah berarti itu customize gitu Pak ya? Oh, jadi kalau maksudnya do it by yourself tuh kita memberikan fleksibilitas ke teman-teman kita di klien untuk melakukan survei sendiri. Oke. Gitu. Survei sendiri. Nah, berarti si klien sendiri, teman-teman di industri itu mereka bisa men-adjust survei yang mereka yang bagaimana yang mau mereka kerjakan gitu. Ya. Jadi kalau kita menjelaskan tentang proses sebuah survei, itu kan biasanya selalu datang dengan business issue. Ya, klien punya business concern, punya hal yang perlu divalidasi gitu segala macam. Dan biasanya kita bantu mereka untuk menuangkan business concern itu menjadi sebuah objective research. Biasanya gitu ya. Nah, kebanyakan praktik yang terjadi di market riset Indonesia, kita tidak hanya membantu mereka dari sisi itu aja, tapi mulai dari situ ya, understanding their objective, kemudian kita menuangkan objektif itu dalam sebuah research objektif. Tapi kita juga bantu mereka tuh. Kita bantu mereka mulai dari pembuatan kuesioner ya, mentranslate objektif itu menjadi kuesioner. Kita lakukan data collection sendiri juga, kita bantu sampai kita reporting. Nah itu biasanya yang common proses tuh. Jadi mereka akan datang lagi ketika kita sudah punya output. Nah kalau yang konsep ini tuh beda. Konsep ini tuh beda karena we believe bahwa sebenarnya riset itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ya kan, bisa dilakukan semua orang. Jadi kenapa tidak mereka yang lakukan, tapi tentu dengan partner dengan kita akan memberikan masukan, memberikan input. Kira-kira kalau mau riset kayak gini, kalian harus desainnya seperti apa. Tapi let them design by themselves.
Ya lihat dan desain kita kan cuman ini aja sih, monitoring segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya lebih kepada yang tadi kita mau ngejar speed. Ya kita biasanya mereka juga punya divisi kan. Itu kan punya divisi-divisi riset juga. Nah divisi-divisi riset itu kita perkenalkan ke mereka deh bahwa instead of kalian datang ke kita diskusi brief segala macam, kemudian kita bantu bikin ini, why you're not doing by yourself gitu loh. Ya kan lebih cepat kan, jadinya lebih cepat gitu. Nah, biasanya memang survei-survei yang kita lakukan itu bayangin. Biasanya kalau survei-survei yang tradisional, yang profesional itu bisa makan waktu sampai berminggu-minggu. Kalau kita pakai survei ini, itu bahkan days, hitungannya hari. Oh, wow. Hitungannya udah selesai. Nah, itulah salah satu keunggulan yang kita coba tawarkan ke teman-teman di klien. Gitu ceritanya. Oke, berarti bedanya signifikan ya Pak ya? Dari berminggu-minggu sampai cuman beberapa hari. Signifikan. Let's say tim R&D gitu ya, udah bisa ngelihat insight-nya nih, udah dapat insight-nya gitu ya Pak. Betul. Oke. Tapi Pak dengan Ipsos Digital ini ada range let's say budget gitu nggak Pak? Ya. Atau budget atau responden jumlahnya itu nanti mereka sendiri bisa adjust atau seperti apa Pak? Jadi sebelum kita menawarkan itu, penting buat kita untuk ngasih informasi ke teman-teman di industri, di klien bahwa walaupun Ipsos Digital ini menawarkan fleksibilitas, menawarkan kepraktisan dan juga kecepatan, tapi harus kita yang tidak boleh dilupakan nih adalah jangan sampai kita menabrak pakem-pakem yang biasa dilakukan di dunia research. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap mendapatkan informasi yang valid, yang reliable, yang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Nah, jadi ada memang beberapa hal yang harus kita tekankan ke mereka. Satu, tidak semua survei itu bisa menggunakan platform ini. Oke. Ya. Contohnya, survei-survei yang kira-kira membutuhkan waktu yang panjang. Ya bayangin ya kalau misalnya Yanti tiba-tiba dikasih link survei terus harus isi 1 jam, mau ngisi nggak? Enggak. Nah itu, jadi kita biasanya akan lebih tekankan ke teman-teman. Biasanya let's focus on your core issue dan kita coba translate those issue into a very specific questionnaire. Dan biasanya suka kita kasih batasan jangan lebih dari 10-15 menit. Karena disitulah sebenarnya rentang maksimum length of interview, kita bilang lamanya wawancara yang mereka masih fokus. Jadi memang ada hal yang harus kita jaga di situ ya. Terus yang kedua, dari sisi mau nyari siapa nih, respondennya siapa gitu kan. Nah kalau survei-survei yang menggunakan platform ini ya kita sarankan gitu ya, kalau bisa kita targeting not to very complex responden, karena itu akan mempengaruhi juga gitu loh. Tapi kalau saya lihat kebutuhan dari teman-teman di industri ya, kebanyakan memang mereka memang butuh cepat kan. Rata-rata mereka butuh cepat kan. Betul. Terus mereka memang mau lihat perspektifnya nggak harus very specific responden, ya. Nggak hanya very, kadang-kadang generic, very general responden. Kemudian hanya some filter ditaruh di situ. Oh aku butuh yang pengguna ini aja, tapi kalau saya ini. Nah kalau kondisi-kondisi itu udah terpenuhi, ya mereka bisa pakai itu. Gitu. Nah dashboard ini biasanya dipakai oleh teman-teman kita di klien untuk melihat pergerakan dari survei itu. Jadi mereka udah bisa mendapat outputnya tuh. Udah langsung kelihatan outputnya tanpa harus nunggu survei selesai. Dashboardnya itu akan terus bergerak sampai survei itu komplit. Nah, dari beberapa kali studi yang kita lakukan, teman-teman kita di klien itu mereka rata-rata mereka quite happy with the dashboard karena mereka udah bisa dapat insight dari situ. Ya, itu dari sisi dashboard. Lalu dari sisi ini aku cerita nih, ada beberapa studi yang kita lakukan yang boleh saya bilang ini salah satu success story-nya kita. Kita pernah melakukan survei, ada permintaan klien pada saat itu. Mereka bilang di akhir weekend mereka datang ke saya, telepon saya, dia bilang, Pak saya mau minta tolong nih, boleh nggak saya mau melakukan quick survey. Saya tanya quick survey-nya apa? Mereka mau melakukan salah satu kategori, ada salah satu kategori produk, pengen tahu perception orang tentang produknya mereka, lalu bagaimana pola konsumsinya, ya itu doang, sesimpel itu. Terus saya bilang
ibu mau kejar ibu-ibu nih. Ibu ini mau kejar targetnya siapa? Dia bilang saya mau population seperti biasa masyarakat umum. Akhirnya aku perkenalkan lah tuh. Mau nggak pakai ini? Nah, terus dia pas lihat, wah dia tertarik. Oh boleh deh. Butuhnya berapa? Waktu dari situ dia butuh sekian ribu, bahkan lebih dari 1000-an ke atas. Terus aku bilang, aku bisa menawarkan ini solusinya, tapi nanti kita bisa discuss. Ya, tapi untuk saat ini saya melihat ini menjadi salah satu solusi yang mungkin lebih baik buat ibu. Terus dia bilang dia tertarik dengan oke, kita coba. Dan bayangkan dia datangnya hari Jumat. Terus saya bilang kalau hanya kriterianya seperti ini, ekspektasi saya ibu akan selesai dalam minggu depan. Dan dia kaget pada saat itu. Dia kaget loh minggu depan udah selesai. Enggak 1 bulan 2 bulan ya, mudah-mudahan tidak 1 bulan 2 bulan, karena memang ini platformnya memang udah didesain untuk menjawab kasus-kasus seperti ini. Dan dia pada saat itu antusias, oke kita coba. Jadi Jumat dia ketemu saya, hari Senin kita pada saat itu langsung kick off. Hari Senin langsung kita meeting internal, kemudian kita alignment dari sisi desain. Kemudian hari Selasa saya launching itu lewat Fast Fact tadi, lewat Ipsos Digital. Hari Jumat udah keluar langsung dashboardnya. Dan dia kaget. Dia kaget. Yang kedua dia impress. Oh ternyata sekarang udah berkembang seperti itu, research seperti itu. Jadi dan benar-benar pada saat itu dia butuh untuk something very urgent informasinya. Dan dia nggak expect bahwa itu bisa terdeliver secepat itu. Nah, he's very happy. Maksudnya saya ingin cerita ini supaya bahwa it can be done gitu loh, itu bisa dilakukan gitu loh. Iya betul. Kayak gitu. Dengan jumlah responden tadi 1000 lebih, cuma dalam 1 minggu udah kelihatan datanya, outputnya, itu wow banget ya Pak. Kalau misalnya kita ngerjain seperti yang common gitu ya, yang manual gitu ya, wah itu bisa 2 bulanan ya betul. Pak. Oke. Bahkan ada kasus yang salah satu rekan saya, direktur yang lain, sampel size-nya lebih banyak, mungkin 2-3 kali lipat dari saya, sama tuh. Semuanya bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya. Tapi tentunya kita selalu bilang bahwa kita sangat jaga ya, apa yang kita deliver itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian sudah sesuai dengan aturan secara akademik gitu ya, cara survei yang benar gitu, kayak gitu. Oke. Pak, ini berarti respondennya gitu ya, online panelnya ini hanya di orang-orang di Indonesia saja kah atau mencakup beberapa negara? Ya, kalau kita bicara panel, sebenarnya Ipsos itu sudah lama ya. Ipsos itu sudah lama punya panel seperti ini, panel-panel komunitas online. Dan tentunya tidak hanya di Indonesia. Ya, kita punya banyak panel hampir di semua negara yang ada Ipsos. Karena kita yakin memang yang tadi aku bilang ya, predict the future. Kita udah prediksi bahwa kesini nantinya nih survei ini. Jadi panel itu udah kita kelola udah dari lama gitu. Dan di Indonesia sendiri kita sudah punya panel yang cukup besar. Ya, tapi panel itu nggak hanya di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di industri, bahkan kita baru saja selesai melakukan survei yang multi country. Itu sama, mereka mau pakai panel. Mereka mau pakai panel kita tapi di beberapa negara. Ya, itu kita punya panel yang sangat-sangat cukup ya gitu, di setiap negara itu. Jadi dari sisi penetrasi panel di setiap market sudah sangat baik aku lihat ininya, dan kita tetap nambah terus panelnya gitu kan ya. Di Indonesia sendiri saat ini kita sudah punya panel yang sangat besar. Ya, gitu. Oke Pak, kembali lagi tadi Bapak sempat mention Fast Fact ya, gitu kan? Ada survei di menggunakan Fast Fact gitu. Apa keunggulan Fast Fact sendiri Pak dibanding? Apakah ada spesifikasi nggak Pak? Oh kalau survei ini baiknya menggunakan Fast Fact gitu? Ya. Ada spesifikasi nggak? Jadi kalau Fast Fact itu tentunya satu, dia menawarkan kemudahan, ya. Kecepatan tadi ya, speed tadi, dan juga dari sisi quality ya, tentunya kita nggak boleh ngelakuin quality. Kelebihannya apa Fast Fact dibanding yang lain? Saat tadi kita menawarkan Fast Fact itu
ke teman-teman di industri, if you want to do the research by yourself, feel free. Pakai platform ini, ya. Nanti kita bisa train mereka, kita ajarkan mereka bagaimana mendesain survei di FastFact, yang tadi sudah aku jelaskan, very user friendly, dan mereka bisa lakukan sendiri. Ya, jadi mereka udah bisa do as a researcher gitu loh. Kayak mereka tuh kayak researcher di agency gitu kan. Jadi mereka bisa bikin desain kuesionernya di awal, desain surveinya aku mau target siapa, kemudian industrinya apa, mau berapa responden, L-nya berapa gitu kan. Nanti FastFact akan bikin kayak semacam punya AI di platform gitu, kayak semacam AI, dia akan hitung nanti. Dia akan kasih informasi ke teman-teman pada saat mereka pakai FastFact. Oh, survei ini doable apa tidak? Nah, ini salah satu kelebihan FastFact. Ya, dia sendiri akan memberitahukan ke mereka survei ini doable apa tidak. Kemudian dia juga akan memberitahukan estimasi budget yang akan harus mereka siapkan itu berapa. Jadi mereka is very transparan. Jadi langsung kelihatan di situ. Oh, untuk 1000 responden 10 menit segini budgetnya. Costnya segini, which is very menurut saya itu akan sangat affordable, sangat kompetitif sekali harganya kan, karena mereka lebih touch point kita dengan mereka hanya melalui ini kan internet gitu ya, online. Nah, itu salah satu kelebihannya gitu. Terus ditambah lagi dashboard yang sangat interaktif, yang tidak ada harus nunggu didesain oleh orang dulu, harus nunggu maunya apa, itu semua sudah disiapkan sama FastFact. Jadi begitu mereka jadi mereka desain udah selesai, bikin kuesioner udah selesai, ya. Terus FastFact akan kasih info, doable apa tidak nih survei. Dia akan sendiri kasih info. Terus kalau misalnya doable, langsung FastFact kasih yang tadi aku bilang, estimasi investmentnya berapa. Dia akan kasih, jadi klien tuh punya transparansi. Oh segini, kalau misalnya dia dia tinggal just a matter of one button, tinggal launch. Udah launch, udah tinggal dia duduk tenang, nanti dashboardnya udah langsung kelihatan. Begitu survei udah mulai ada yang partisipasi. Gitu. Pak, berarti kalau dengan mudah begitu, maksudnya dengan semudah itu FastFact untuk mengerjakan suatu survei gitu ya, berarti misalnya nih Pak ya, kayak mahasiswa gitu Pak ya, di semester akhir gitu kan, sering pasti mengadakan kayak studi ya untuk skripsi gitu ya, skripsi gitu. Dan bahkan kan kesulitan ya Pak ya, kesulitan untuk gimana mereka merancang kuesionernya, terus bagaimana mereka menemukan respondennya, terus gimana mengolahnya, juga penyajian datanya. Nah, ini FastFact bisa digunakan nggak sama teman-teman mahasiswa kita gitu? Iya. Jadi memang kebutuhan FastFact ini mulai melebar ya. Jadi sedikit informasi, beberapa tahun ke belakang ketika kita memperkenalkan FastFact, kita memang lebih fokus kepada industri ya, kepada korporasi. Ya, dan memang responnya cukup baik pada saat itu. Mereka, oh iya, kalau memang ada survei yang secepat ini kenapa tidak gitu. Sudah mulai. Terus kita melihat nih bahwa sebenarnya FastFact ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk korporasi tapi untuk orang lain. Salah satunya adalah untuk mahasiswa tadi. Gitu ya. Kita sudah beberapa kali ada wawancara dengan beberapa mahasiswa. Jadi kita punya tim Ipsos, ya mereka juga punya teman-teman gitu yang masih skripsi segala macam. Mereka nanya, kira-kira sekarang masalah penyusunan skripsi itu apa sih gitu ya? Wah, sekarang masalahnya susah nyari responden, nggak ada waktu terutama. Betul. Waktunya nggak ada waktu, kemudian bingung mau konsultasi kemana gitu ya. Lalu yang lebih penting adalah budget constraint. Ya pasti. Ya biasanya kan gitu kan, terutama mereka yang skripsinya mau pakai survei. Terus akhirnya kita membuat sebuah produk baru, tapi FastFact juga, tapi FastFact for mahasiswa, FastFact for student, ada tuh FastFact for student, yang memang kita ciptakan untuk membantu mereka, ya membantu mereka. Jadi satu, mereka akan sangat bisa terbantu, satu dari sisi efisiensi waktu, ya, mereka nggak harus ini, kita bantu mereka dalam hal konsultasi, memberikan masukan segala macam, tapi bukan membantu membuat report ya, karena nggak boleh, dosen pasti akan marah kalau dia tahu reportnya kita yang bikin. Enggak, kita hanya bantu mereka dalam hal memberikan pemahaman. Oke, kalau misalnya judul skripsimu seperti ini, pendekatan riset yang paling sesuai itu apa?
Jadi kayak gitu. Kemudian dia akan harus mendesain kuesioner sendiri, bukan kita, ya kan? Tapi kita akan memberikan kayak semacam sedikit pengetahuan bahwa kuesioner yang baik itu seperti ini, karena harus terstruktur, harus dimengerti oleh mereka, dan yang paling penting adalah harus bisa menjawab dia punya objektif. Jadi kita akan bantu mereka dari sisi pendampingan seperti itu. Ya, sisanya mereka akan lakukan sendiri. Cuma sekarang yang dulunya mereka cari responden jalan, ya dari rumah ke rumah, kena sinar matahari, bau sinar matahari. Sekarang mereka tinggal semua di depan laptop. Ya, mereka di depan laptop, terus sama prosesnya akan sama. Tapi satu hal lagi yang membedakan antara fastback untuk teman-teman industri dengan fastback untuk mahasiswa tentunya dari sisi harga. Tentunya dari sisi investment. Kita sangat mengerti lah, kantong mahasiswa kan. Jadi kita memang udah siapkan harga-harga spesial untuk para mahasiswa yang pengen pakai fastback. Gitu. Oke, berarti nggak perlu lagi ya Pak ya nanya-nanya, mahasiswa tuh nggak perlu lagi nanya-nanya misi ini dari universitas ini. Iya gitu. Jadi wah itu sangat memudahkan sekali ya Pak fastback itu. Jadi kayak survei itu semudah mengetik chat aja gitu ya Pak ya, mengetik chat gitu. Semudah berselancar di dunia maya. Dunia maya, oke Pak. Tadi kembali lagi ke awal bahwa Ipsos Digital ini di dalamnya itu ada beberapa produk-produk Ipsos gitu ya, produk-produk unggulan Ipsos gitu ya. Tadi Bapak menyebutkan ada dua, ada fastback, terus Creative Spark. Oke, Creative Spark Pak. Apa itu Creative Spark? Ya, jadi ini kalau kita bicara fastback, dulu tadi udah aku jelasin ya, itu untuk apa. Kalau fastback itu lebih ruang lingkupnya lebih luas dari sisi objektif, ya, dari sisi objektif riset. Jadi kayak dia mau studi tentang public opinion pakai fastback, mau studi tentang customer perception boleh pakai fastback. Jadi kayak lebih banyak yang bisa dia capture di fastback. Tapi kalau Creative Spark ini very specific solutionnya Ipsos, ya. Itu biasanya dikelola oleh teman-teman dari tim BHT, ya. Ini yang mereka tawarkan Creative Spark. Intinya seperti ini. Creative Spark itu lebih kepada survei yang kita jalankan, yang tentu menggunakan platform itu, kita punya IDP. Lebih objektifnya untuk menguji sebuah iklan, ya, untuk menguji sebuah keefektifan gitu ya. Sebuah iklan. Jadi dia pengen tahu pesan iklan ini dimengerti apa tidak, ya kan? Dia ketika dicek bagaimana mereka merespon terhadap misalnya statement yang ada di iklan, dia recall apa tidak brandnya dan sebagainya gitu. Nah itu lebih ke situ sih Creative Spark. Oh gitu. Gitu. Oke, berarti Creative Spark ini bisa juga ya Pak digunakan oleh teman-teman di agensi advertising gitu ya, untuk mereka mereview nih, mengevaluasi gitu untuk misalnya project iklan ini apakah cukup efektif gitu atau tidak gitu ya Pak ya. Biasanya kalau Creative Spark itu dipakai ada dua hal yang biasa mereka lakukan. Satu, untuk iklan-iklan yang belum di launch. Iklan belum sebelumnya. Biasanya kita bilang pre-ad ya, pre-ad test. Nah itu belum di launch, itu kita throw the konsep bisa dalam berupa animasi dan segala macam ke komunitas online kita, terus mereka akan melihat dan mereka ngasih respon. Ini iklannya oke apa enggak, ini iklannya punya uniqueness apa enggak gitu kan ya. Nanti kita akan kasih feedback ke teman-teman. Ini pendapat para konsumen seperti ini. Atau juga iklan sudah pernah di launch tapi mau dievaluasi. Ya, seperti itu sih. Berarti Creative Spark ini sangat membantu ya Pak, karena kan teman-teman di industri itu untuk meng-hire agensi gitu ya untuk membuat advertising ini budgetnya fantastis ya Pak ya. Sayang sekali kalau misalnya iklannya udah dibuat dengan budget fantastis tapi ternyata hanya sekedar kreatif tapi tidak membawakan impact gitu ya Pak ya gitu. Jadi tidak mendorong target marketnya, konsumennya untuk melakukan pembelian gitu ya Pak ya. Setuju. Oke Pak. Mungkin sekian Pak sesi kita untuk episode iTalk kali ini. Mungkin dari Pak Andi ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau dari saya sih sebenarnya coba untuk menekankan kepada teman-teman semuanya ya bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ya. Jangan menentang perubahan, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi. Salah satunya adalah
perubahan yang terjadi di dunia market research karena pengaruh dari pertumbuhan dari perkembangan teknologi ya kan, sama digitalisasi. Jadi akan banyak sekali kita akan menemukan nanti teknik-teknik baru ya dalam dunia market research. Contohnya yang Fastback ini, contohnya yang Creative Spark gitu kan, betapa pentingnya tadi Yanti bicara tentang pemasar gitu ya, supaya gimana sih ngeluarin budget tapi kok iklannya kayak efektif gitu ya, gimana sih bikin iklan yang orang ingat terus tuh kayak gimana gitu kan. Terus kalau kita lihat dari perspektif marketing, memang iklan tuh penting. Ya, iklan itu tentunya penting. Kenapa? Karena secara naluriah aja ya, misalnya Yanti pengen sesuatu, ya pengen sesuatu produk ya, pasti yang akan jadi pilihan pertama adalah yang diingat. Betul. Ya kan? Top of mind ya, Pak. Ya, top of mind-nya orang bilang. Nah, top of mind itu selalu timbul dari berbagai macam jalur, kita bilang channel, dan paling banyak adalah iklan. Ya, makanya kalau kita bicara tentang iklan sendiri itu menjadi hal yang penting juga buat para pemasar kan, paling tidak untuk meningkatkan awareness orang. Nah, itu yang menjadi hal utama buat kita bilang sama teman-teman bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kita menawarkan sesuatu yang menurut kita itu bisa membantu mereka gitu ya. Nanti tapi kita akan tetap melakukan diskusi ya kan. Memang konsepnya kan DIY, aku bilang tadi kan. Silakan pakai sendiri. Tapi bukan artinya Ipsos meninggalkan mereka gitu loh kan. Pakai terus ya udah gitu loh, enggak. Kita akan terus bantu mereka, tetap kita dipandu akan gitu ya, Pak. Kita sebagai partner discussion, karena mungkin nanti ada beberapa insight yang bisa kita tambahkan. Ya, we are enriching their insight based on our experience. Jadi seperti itu konsepnya. Ya, gitu sih. Oke, Pak. Sip, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan iTalk episode kali ini. Semoga memberikan insight ya Pak ya, memberikan insight. Semoga untuk teman-teman industri dan juga mungkin untuk teman-teman mahasiswa. Ya kan? Bisa terinspirasi untuk oke, kita mau lihat nih Ipsos digital gitu. Sekian Ipsos iTalk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Kita akan membahas solusi Ipsos digital lainnya. Terima kasih. Terima kasih.